Selamat malam pendengar setia LBS Horror Story FM. Malam ini saya akan membawakan Anda ke dalam cerita horor. Pada malam ini saya akan membawakan cerita dari 4 orang bersahabat bernama Sabik, Dava, Farel, dan Izal. Kejadian ini bermula pada saat tahun 2014 semasa mereka menjalani kuliah. Mereka mengalami kejadian horor selama ngekos di daerah Bandung. Awal mulanya Sabik mendapatkan kosan murah dengan fasilitas yang sangat komplit. Sabik pun mengajak teman lainnya untuk tinggal di satu kos bersama. Naasnya mereka mendapati kejadian-kejadian yang aneh. Salah satu dari mereka harus menjadi tumbal dari ibu kos itu sendiri. Setelah Sabik mendapatkan info kos murah, dia mengajak Farel untuk mengecek tempat kos secara langsung. Rel, ayo lihat kosan dulu, kita survei. Ayo Bik, lihat dulu aja kayak gimana sih kosan harga 200.000 full fasilitas. Sampailah Farel dan Sabik di kosan yang tidak besar dan hanya memiliki 6 kamar, termasuk kamar ibu kos. Kosannya bersih Rel, murah juga nih, enak buat kita tinggal. Kamarnya ada AC, ada ruang makan bersama juga, lengkap pokoknya. Iya Bik, enak nih. Kita ajakin aja yang lain buat ngekos di sini. Singkat cerita, Sabik dan Farel mengajak Izal dan Dava untuk tinggal di suatu kos bersama. Izal dan Dava pun ikut ngekos bersama Farel dan Sabik. Setelah 6 bulan ngekos, Dava baru menyadari bahwa ada suatu hal yang aneh. Kalian sadar gak sih ada satu kamar yang selalu digembok? Oh, yang di sebelah kamar gua ya? Kayaknya itu gudang deh. Cuma anehnya gua kadang dengar suara aneh dari ruangan itu. Tapi gue cuek aja sih. Lalu Farel dengan nyeleneh berkata, Oh, itu mah hantu lagi arisan. Shh, jangan ngomong gitu Rel, gak baik kita sompral. Yaudah, iya dah, sorry. anehnya ibu kos yang jarang sekali terlihat di kos tersebut, pada hari itu ibu kos datang dan mengundang mereka untuk ikut hajatan yang sangat besar. Ini kita doang ya yang diundang hajatannya? Iya nih, makanannya banyak beco. Masa kita doang yang diundang? Gak apa-apa lah, lumayan anak kos. Makan enak akhir bulan kapan lagi ya kan? Tapi emang agak aneh sih ini. Perasaan lu doang itu mah Bik. Akhirnya mereka makan makanan yang sudah disediakan dan mengambil sisa makanan lalu menaruhnya di meja makan bersama untuk esok hari. Seketika mereka sampai di kamar masing-masing, mereka membereskan kamar dan bersih-bersih sebelum tidur. Lalu Farel pun tertidur. Begitu pula juga dengan yang lainnya. Tanpa disadari, Farel pun bermimpi kejadian yang aneh. Perasaan gue tadi udah bersih-bersih deh. Kok masih kotor ya? Tadi gue juga udah isi minum, tapi kok habis? Gak beres nih. Tidak lama ada yang mengetuk kamar Farel. Farel pun kaget dan tidak bisa bersuara. Suara ketukan itu kasar, tidak seperti ketukan orang pada umumnya. Di situ Farel kabur dan masuk ke dalam lemari. Tidak lama, Farel pun mendengar suara pintunya terbuka. Yang Farel dengar hanyalah suara langkah yang berat dan nafas yang berat. Dalam hati pun Farel berkata, Siapa ini ya? Bikin gue takut aja. Mana nafas sama suara kakinya kenceng banget. Bikin merinding aja nih orang. Tidak lama sosok itu pun berkata, lalu Farel pun hanya bisa terdiam dan ketakutan. Semoga ini cuma mimpi deh. Gue ngeri banget kalau dia tiba-tiba buka lemari gue. Please dong bangun. Farel berharap ini semua hanyalah mimpi. Tetapi kejadian yang terjadi tidak seperti itu. Sesosok itu tetap berada di depan lemari dan mengitari tempat tidurnya. Tidak lama dari itu, suasana menjadi hening dan Farel pun tidak lagi mendengar suara-suara aneh tersebut. Ini kok tiba-tiba jadi hening banget? Sampai gue gak bisa dengar suara detak jantung gue. 10 menit terasa hening, tetapi Farel tak kunjung berani keluar dari lemarinya. Di dalam hati, Farel berkata, Kalau gini gue gak akan keluar dah sampai azan subuh kedengeran. Tiba-tiba terdengar suara. Karena teriakan itu, Farel pun terbangun. Astaga, tadi cuma mimpi. Tidak lama dari itu, suara azan pun terdengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Alhamdulillah, ini kos yang gue kena nggak kayak mimpi tadi. Mending gue ambil wudhu terus sholat subuh dulu deh. Setelah sholat subuh, Farel pun pergi ke dapur bersama untuk mengecek makanan sisa hajatan yang tadi malam. Hah? Anjing, kok makanan jadi belatung gini sih? Sama ini kenapa ada kepala kambing yang berlumuran darah? Teriakan Farel pun membuat semua anak kos terbangun dan langsung menghampirinya. Kenapa, Rel? Lu lihat sendiri dah itu di meja makan. Wih anjir. Bau banget. Kok makanannya jadi gitu sih Rel? Lu apain itu makanan? Rel, jangan bercanda Rel. Itu makanan buat sarapan. Apaan sih? Orang gue baru bangun terus cek makanan. Jadi kayak gitu, mana gue tahu. Terus siapa ibu kos? Ya nggak mungkin lah. Ya gue juga nggak tahu lah. Kok lu pada jadi nuduh gue sih? Dah, mending kita beresin dah. Udah bau banget ini. Mereka pun membereskan makanan busuk yang ada di meja makan. Setelah membereskan makanan, Farel melihat raut wajah teman-temannya yang pucat. Kok muka lu semua pada pucat? Kenapa? Ya lu pikir aja semalam gue mimpi buruk, terus pas bangun gara-gara teriakan lu. Gue lihat makanan udah begitu. Emang lu mimpi apaan? Gue juga semalam mimpi buruk, Jal. Gue mimpi didatengin sosok hitam, napasnya berat, masuk ke kamar gue. Beneran Jal, gue juga mimpi gituan semalam. Kok mimpi kita semua sama sih? Ah, yang bener aja lu. Lu mimpi gituan juga Rel? Enggak mungkin. Masa mimpi kita sama semua sih? Aneh banget. Setelah kejadian tersebut, mereka beraktivitas seperti biasa, berusaha melupakan kejadian tersebut. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, pada malam Jumat Kliwon, mereka berkumpul untuk mengerjakan tugas bersama-sama. Namun, tiba-tiba kosan mereka mengalami padam listrik. Dap, Rel, kalian ada yang dengar suara orang berbisik gak? Suaranya berat, jelas banget di kuping gua. Gak ada. Gak usah ngarang deh, Jal. Ini lagi mati lampu. Seriusan Bik? Tadi ada orang yang bisik-bisik. Dia ngomong kata ketemu. Suaranya tuh berat. Lu kok kagak percaya sih sama gua? Gue cuma dengar suara gerusuk berisik gitu, bukan suara bisikan. Shh, udah, mending kita pikirin lampu ini gimana. Ada punya lilin gak? Gue punya, ada di kamar tuh. Bentar gue ambil dulu. Saat Farel ingin mengambil lilin, tiba-tiba Suara apaan itu? Lari bego. mereka pun lari ke kamar Farel. Tetapi Farel ketinggalan masuk kamar. Woi, bukain kamarnya, gue ketinggalan. Farel pun akhirnya masuk kamar. Karena lampu tak kunjung hidup, mereka pun memutuskan untuk tidur bersama pada malam itu. Keesokan harinya, mereka terbangun dan bersiap mandi secara bergantian. Jal, kok di badan lu ada bekas cakaran tangan dah? Lu habis dicakar sama siapa, Jal? Mana? Coba lihat. Emang ada cakaran ya di punggung gua? Gua gak berasa kesakitan, ada cakaran di punggung gua. Setelah semua selesai mandi, mereka pun pergi keluar. Dan di situ ada ibu kos terlihat sedang menyapu halaman. Ayo cabut, nanti kita telat. Sabar, ini gue lagi siap-siap. Ayo buruan Bik. Mereka pun pergi meninggalkan kos dan melihat si ibu kos itu dengan muka yang ketus. Ketika melihat mereka, bahkan tidak senyum sama sekali dan berbeda seperti melihat si Izal pergi. Kenapa ya? Ibu kos kok ilfil gitu sih ngeliat kita? Iya ya, kenapa ngeliatnya gitu? Kayak gak suka gitu anjir. Udah, mungkin si ibu lagi ada masalah personal. Kita jangan mikir yang aneh-aneh deh. Lupain aja. Hari pun berlalu. Setelah selesai berkegiatan seperti biasanya, suatu hari tiba-tiba Izal dan Sabik mendadak demam tinggi. Dan seperti mereka menjerit kesakitan. Ini udah pada balik semua ya? Udah deh kayaknya. Kendaraannya juga udah pada ada semua. Panggilin dong yang lain Rel. Suruh pada makan malam gitu. Farel pun jalan ke kamar yang lain untuk mengajak makan bersama. Zal, lu kenapa? Lu sakit ya? Ayo makan dulu, ditungguin Dapa tuh. Gue udah makan duluan tadi Rel. Sebelum kalian balik, ajak Sabik aja.
Lalu Farel jalan ke kamar sebelah dan melihat Sabik sama kesakitan. Bik, lu kenapa sakit juga? Kok bisa barengan sih sakitnya sama Ijal? Padahal tadi pagi kalian gak kenapa-napa loh. Duan aja, gue udah makan di luar tadi. Gue juga lagi kurang enak badan nih. Farel pun akhirnya balik lagi untuk makan bareng bersama Dava. Hari berlalu, tiba-tiba serentak warga sekitar notis dengan suara bising di kos tersebut. Mereka jalan beramai-ramai menuju kos tersebut. Salah satu warga tersebut bisa membantu mereka yang kesakitan dengan cara diruqyah dan membacakan ayat suci Al-Quran. Karena kejadian tersebut, Dava pun langsung bergegas dan menelpon keluarga mereka berdua. Gimana Dap respon orang tua mereka? Kata orang tua mereka sih minta diantar ke rumah masing-masing, soalnya rumahnya gak jauh-jauh amat. Oh gitu. Gimana cara nganterinnya ya? Mereka aja masih meringis kesakitan. Makanya itu gue juga bingung, Rel. Setelah itu, warga yang meruqyah tersebut berkata, "Kalian meninggalkan tempat ini karena kos ini sudah tidak aman." Tanpa mikir panjang, mereka pun bergegas packing barang-barang untuk meninggalkan kos tersebut. Dap, gue cabut ke tempat kosan teman gue dulu ya. Lu tidur di mana? Ikut, Rel, gue belum cari kos lagi nih. Duh, Dap, nanti kalau sama lu kepenuhan. Lah, Rel. Yaudahlah, iya, ngerti gue. Yaudah, hati-hati ya Dap. Kabar-kabar aja kalau ada apa-apa. Aman, Rel, lu juga kabar-kabar kalau ada kejadian apa-apa ya. Setelah mereka semester 5, mereka pun dapat kabar bahwa kabar Sabik sudah meninggal. Tetapi ada kabar duka dari saudara Ijal. Dia tidak selamat dan juga bisa disebut meninggal dunia karena kejadian tersebut. Terima kasih telah mendengarkan siaran radio dari LBS Horror Story FM. Pastikan kalian cek kanan kiri kalian saat tidur ya. Saksikan cerita horor lainnya.